Pagi. Terima kasih ya untuk semangatnya. Semua sehat ya. Sehat. Sehat itu artinya jasmani dan mental ya, dan rohaninya ya. Jadi siap untuk menikmati perjalanan kita sebagai tim ya, bukan. Jadi Semeton United ya, kami sudah ada di pos 3. Cristiano udah ke MU. Hai Disciples, ketemu lagi sama Bias Paris. Dan sesuai janjiku waktu di Semeru, bahwa kita akan ada perjalanan lagi, hiking, vlog-vlog hiking. Dan sekarang di bulan Agustus, benar, di akhir bulan Agustus ini aku jalan-jalan lagi, hiking lagi ke puncak tertinggi di Jawa Tengah. Nah, nama gunungnya adalah Gunung Slamet dengan ketinggian 3.400 gitu. Dan seperti yang kalian lihat, ini aku ada di pos 7, dan pos 7 ini posisinya sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, jadi kurang 400 meter lagi untuk menuju puncak. Nah, pos 7 ini adalah pos terakhir dari 7 pos. Jadi kita tadi berangkat jam 7 pagi dari base camp, dan kita sampai di sini jam berapa tadi? Jam 2 siang gitu. Perjalanannya cukup berat karena ini gunungnya sama sekali nggak ada bonus, jadi jalannya naik terus, sama sekali nggak ada datarnya gitu. Capek banget, tapi puji Tuhan bisa selesai sampai di pos 7. Dan pos 7 ini adalah tempat camp. Jadi ini kalau kalian denger, nggak tahu kalian denger apa enggak ya, di belakang ini suara teman-teman lagi nyiapin tenda, lagi masak, lagi dengerin musik karena kita lagi istirahat. Jadi ceritanya kita nge-camp di sini, dan kita akan bangun besok pagi sekitar jam 3:30-4-an, dan kita akan summit attack naik ke puncak Gunung Slamet. Gunung Slamet itu mirip Gunung Semeru, dia gunung aktif, dan base camp terakhir adalah batas untuk dirikan tenda, dan kita kalau mau ke puncak harus nunggu subuhnya gitu. Oke, jadi aku habis ini mau beres-beres, bantuin teman-teman diriin tenda, dan sampai ketemu besok pagi. Dan tentunya pasti aku sudah siapin sharing yang menarik khusus buat kamu. Oke, ditunggu aja. Iya. Morning guys, jadi sekarang kita lagi pendakian seperti yang ku bilang tadi. Kita berangkat jam 4:30, terlambat sedikit, tapi it's worth. Look at this. Wow, keren banget. Nggak pakai backlight, yang penting kalian bisa lihat belakangku nih, puncak tertinggi di Jawa Tengah. Mantap kali. Mantap kali. Buateng. Kelondingan terus tahu sih tadi. Oh, itu. Oke lah, sekarang bareng teman-teman sudah lengkap, ada di puncak. Belum di puncak Gunung Slamet. Ada kakak Julai, ada kakak Adi, ada Mas Dedi, Nathan, dan Isia. Mantap, ada Vita juga di sini. Jadi hari ini sekarang udah jam 7:30. Kita lagi ada di kawah Gunung Slamet bareng Mas Jonathan. Sandung-sandung. Hai. Dari Seven Media.
Dan ini kawannya ada di belakang. Mantap kali. Ada Pak Yosua, Fianto dan juga Mas Juli ada berdiri di batu situ. Sama Vita. Jadi kita berlima aja. Berenam sama aku. Gitu. Yang lain mereka lagi ada di atas sana. Oke, saya pause. Jadi kita baru aja selesai pendakian tadi dari puncak Gunung Slamet dan sekarang udah balik lagi di base camp 7. Sebenarnya udah dari tadi sih. Sekarang jam 11 siang, jam 10. Tadi aku nyampe di mana? Di base camp jam 10. Sekarang udah nyampe jam 9 dan sekarang udah jam 10 gitu maksudku. Nah, ini base camp 7 rame banget karena memang base camp ini adalah base camp terakhir yang agak luas dan digunakan untuk orang istirahat waktu sebelum naik atau mau turun lagi gitu. Nah, tadi barusan makan, masak segala macam dan habis ini kita mau packing lagi. Sesuai janjiku, ini aku mau sharing sedikit bahwa sebenarnya apa sih yang aku dapetin dari pendakian kali ini. Kata-kata singkatnya adalah cepat bukan berarti kuat, lambat bukan berarti lemah. Nah, kalau misalkan lagi pendakian kan biasanya kita jalan itu bareng nih beberapa orang, satu grup gitu. Dan justru biasanya yang paling kuat itu dia ada di depan. Ada di belakang. Karena dia harus membackup teman-teman di depannya supaya nggak ada yang ketinggalan gitu. Dan yang paling lemah dalam tanda kutip ya, biasanya dia ada di depan biasanya. Supaya kita yang lain bisa ngikutin pace-nya dia. Nggak mungkin kalau dia di belakang. Kalau dia di belakang pasti dia ditinggal di belakang gitu. Nah, pentingnya adalah di sini kerja tim teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kerja tim, harusnya kita harus bisa backup pekerjaan yang mungkin teman-teman kita kerjain gitu. Mungkin teman kita lemah di bidang A, kita bisa bidang A, kita backup dia. Ketika kita lemah di bidang B, ada teman kita yang bisa backup kita di bidang B. Jadi gitu. Sama seperti pendakian karena kita harus saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jangan sampai kita gara-gara ego kita, gara-gara pride kita, tujuan bersama itu jadi nggak tercapai gitu. Gara-gara kita sombong, gara-gara kita merasa kuat, merasa bisa, akhirnya tujuan bersama itu nggak tercapai gitu. Kalaupun tercapai pasti nggak ada damai sejahtera di situ, ada perpecahan. Nah, jadi ada baiknya kalau misalkan kita kalau misalkan kita lagi mendaki, yang kuat ya di belakang, yang lemah di depan, supaya kita bisa jalan bareng, nyampe bareng gitu. Dan sama seperti aku bilang tadi dalam pekerjaan, akhirnya kita bisa saling melengkapi. Dalam skill kita apapun kita bisa lengkapi orang lain butuh bantuan kita bantu. Ketika kita butuh bantuan, kita jangan ragu untuk ngomong bahwa kita nggak bisa. Kita harus akui misalkan kita nggak kuat, kita nggak bisa, harus akui itu dan supaya orang lain bisa bantuin kita. Kenapa? Karena itu adalah tugas tim gitu. Kalau tugas tim cepat selesai ya yang seneng, yang bangga ya satu tim itu, karena itu bukan tugas individu. Terlebih kalau kalian bisa bantu temen kalian dalam satu tim, itu malah ada level kepuasan tersendiri gitu. Itu sih singkatnya. Jadi dari pendakian ini aku dapat satu pembelajaran itu teman-teman, saling melengkapi. Nah, jangan kemana-mana karena aku abis gini bakalan ke Solo, dan di Solo pastinya aku akan buat vlog juga, nggak tahu 1 atau 2, mungkin bisa sharing bareng kalian selama di Solo. Oke, sampai ketemu di Solo dan sampai ketemu di pendakian berikutnya. Kemana kita nggak tahu, yang pastinya aku akan daki. Kalau aku daki lagi pasti aku akan ajak kalian bareng. Sampai ketemu di Sapos.